Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di M28 Official Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki dinamo mesin jet dengan kerusakan yaitu mendengung. Sebelum video ini kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa lebih bermanfaat lagi ke video-video selanjutnya. Kerusakan yang pertama sering terjadi yaitu adalah dinamo yang ketika di on kan saklarnya itu hanya mendengung saja. Tapi walaupun diinjak gasnya seperti ini, mesinnya nggak jalan. Dan apabila dibiarkan terlalu lama mendengung, mengakibatkan kumparannya di dalam sini bisa terbakar. Bagaimana cara mengeceknya? Langkah pertama yaitu kita harus membuka tutup belakangnya ini. Di sini ada satu buah kapasitor yang berukuran sekitar 14-16 mikrofarad. Biasanya yang menyebabkan dinamo hanya mendengung yaitu kapasitor yang rusak. Di sini kita buka saja dan kita cek apakah kondisi kapasitor ini masih bagus atau terjadi kebocoran semacam leleh seperti terbakar itu ya. Kita cek, jika kondisinya memang rusak silahkan diganti dan dicoba dihidupkan mesinnya. Apakah masih mendengung atau bisa berjalan. Apabila sudah diganti kapasitor namun tetap mendengung, berarti kerusakan terjadi pada sambungan antara gulungan dinamo ke kabel-kabel keluarannya ini. Sebelumnya kita buka dulu kabel-kabelnya ini. Di sini saya menggunakan 3 buah dinamo dengan keluaran kabel yang berbeda-beda. Dan di sini semuanya sudah saya lepas sambungan kabelnya. Kenapa saya menggunakan 3 buah dinamo? Agar nanti menjelaskannya lebih mudah dan bisa dipahami. Karena dari pengukuran 3 buah jenis dinamo ini, pengikirannya yang berbeda-beda. Di sini ada 3 buah keluaran kabel. Di sini ada 4 buah dan di sini ada 8 buah. Tetapi yang 2 ini tidak dipakai, jadi yang kita pakai hanya 6 buah kabel. Kita siapkan multimeter terlebih dahulu atau avometer. Kita posisikan ke posisi ohm. Di sini saya menggunakan kali 200 agar nanti titik terbacanya dari sambungannya ini terlihat jelas. Kita mulai dengan kabel dengan keluaran 3 ya. Di sini kita lihat kabel yang berwarna putih 7,1, putih dengan kuning 17,4, kuning dengan putih satunya 17,4 juga. Berarti di sini sambungan kumparannya masih normal. Dan apabila ada satu kabel yang tidak nyambung sama sekali ke kabel manapun, berarti sambungan dari kumparannya ke keluaran kabelnya ini yang bermasalah. Kita harus membongkarnya untuk mengetahui bagian sambungan mana yang putus. Kita lanjut ke dinamo yang keluarannya 4. Untuk dinamo yang keluaran kabelnya 4, ini berarti di dalam sini ada 2 buah gulungan lilitan ya, dimana 2 buah lilitan itu yang seharusnya 2 buah kabel ini nyambung dan 2 buah kabel nyambung. Kita coba cek kuning dengan hitam, kuning dengan merah, kuning dengan hitam. Di sini tidak ada sambungan sama sekali, berarti ada putus antara gulungan dengan sambungan kabel keluaran ini. Berarti dinamonya ini nanti kita harus membongkarnya untuk memastikan di mana titik putusnya. Kita lihat apakah semua kabelnya putus. Nah, di sini yang menyambung hanyalah kabel merah dengan yang biru, yaitu 5,4 ohm. Berarti antara kabel hitam dan kabel kuning ini ada yang putus ke gulungannya, sehingga tidak bisa menyambungkan ke keluarannya. Jadi walaupun diganti kapasitor yang baru, dinamo ini pasti tidak dapat berputar alias hanya mendengung saja. Nanti kita akan membongkarnya untuk mengetahui di bagian mana sambungannya yang putus.
Sekarang kita menuju ke dinamo yang keluarnya 8 kabel, di mana 2 kabel ini tidak dipakai, sehingga yang harus kita ukur hanyalah 6 kabel. Kenapa di sini ada 6 kabel? Karena di sini dinamo ini bisa digunakan ke 220 dan 110 volt listriknya. Pada dinamo yang keluarannya 6 kabel ini, berarti di dalam kumparannya ini terdapat 3 buah kumparan, di mana 3 buah kumparan itu disambungkan dengan 2 kabel, 2 kabel, dan 2 kabel. Bagaimana cara mengukurnya? Kita cek terlebih dahulu. Yang tersambung hanyalah 2 kabel ya, tidak boleh nyambung ke semuanya. Ini kita pisahkan ya, agar enak untuk mengukurnya. Ini kan ada dari kiri ada 3 buah kabel, dari kanan juga ada 3 buah kabel. Kita lihat yang hitam nyambung dengan yang mana. Abu-abu tidak, ya dia nyambung dengan yang putih dengan titik pengukuran 4,6. Ya hanya dengan putih saja. Sekarang kita lihat yang kuning. Yang kuning di sana nyambung dengan yang abu-abu, yaitu 4,6. Sekarang kita cek yang biru dengan yang merah. Karena titik pengukurannya 5,3. Ya 5,2. Berarti dinamo yang ketiga ini dinamonya normal ya. Jadi yang tersambung hanyalah 2 kabel, 2 kabel, dan 2 kabel. Sekarang kita bongkar dinamo yang tadi kabelnya putus dari gulungannya ya. Pertama kita buka dulu kepala babinya ini. Kita siapkan kunci ring ukuran 19. Kita tahan piringannya. Lalu kita pukul kuncinya. Jika ini susah dibuka, di video saya yang kemarin sudah saya bikinkan videonya bagaimana cara membuka kepala babi dengan cara yang mudah. Kita menggunakan 2 buah obeng untuk mencongkelnya agar bisa dibuka dengan mudah. Setelah itu kita buka 3 buah baut di sini. Ini kita ketok. Terlihat seperti itu. Bagaimana cara untuk mengeluarkan gulungannya ini dengan cara yang aman? Kita siapkan kain ya, agar nanti kumparannya di sini tidak lecet. Kemudian kita ketok antara sisi-sisinya ini, jangan sampai terkena gulungan tembaganya ini ya. Kita ketok secara seimbang agar keluarnya lebih mudah. Kiri, kanan, bawah, atas. Begitu juga seterusnya sampai gulungannya ini keluar dari casingnya. Kita balik dan di sini sudah bisa kita angkat. Kita singkirkan dulu. Nah, selanjutnya yaitu kita buka saja ini tali-talinya ini. Kita cek sambungan kabel yang berada di sini. Biasanya ada sambungan kabel ke kumparannya yang putus sehingga tidak bisa menyalurkan aliran listrik dan dinamo hanya mendengung saja walaupun diganti dengan kapasitor yang baru. Tadi yang tidak nyambung adalah kabel hitam dengan kabel kuning ya. Kita cek. Di sini sambungan kabelnya masih utuh ya. Semuanya masih utuh, masih tersambung ke kumparannya. Berarti kumparannya yang bermasalah, ada putus di dalam kumparannya ini. Kita lepas dahulu sambungan kabel yang hitam dengan yang kuning tadi. Lalu kita kupas dan kita cek pakai avometer langsung ke gulungannya. Kupas dulu. Masih tidak terhubung ya.
Kita coba cek lagi kumparannya sini. Kita coba cek satu persatu, kita buka kumparannya ini. Nanti ada kabel yang putus apa tidak. Nah, setelah ditelusuri ternyata ada kabel yang putus di tengah-tengah sini ya. Di sini. Ini yang kabel hitam. Ini yang putus, yang nyambung ke sana, seharusnya yang kecil tadi. Ini kabel yang nyambung ke kabel kuning. Coba kita cek apakah benar sambungannya. Ya benar, ini yang putus. Jika memungkinkan untuk disambung, silahkan disambung dan diberi pengaman agar tidak konslet. Dikarenakan ini putusnya terlalu mepet ya. Ini penyambungannya sangat susah sekali. Berarti kita harus mengganti dengan gulungan yang baru. Dan juga di sini pengamannya atau isolatornya sudah pada leleh. Di sini juga. Jadi pertama ini putus. Lalu dipaksakan dinamonya untuk hidup dan terjadilah panas yang berlebih. Isolatornya ini jadi terbakar, dia ikut leleh. Dan jika dipaksakan terus menerus, kumparannya ini juga akan ikut terbakar menjadi gosong. Karena sudah seperti ini, dan ini kondisi kawatnya ini bukan tembaga, namun hanya aluminium ya sini. Kita bongkar saja semuanya, kita ganti dengan kawat tembaga. Cukup sekian dulu video kita kali ini, dan tutorial bagaimana cara menggulung ulang dinamonya nanti saya akan berikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.